Halo guys, balik lagi di Brandon Sport Channel bareng gue Gary. Hari ini gue bakalan bikin konten sama salah satu pemain timnas, Sergio Ramos Indonesia. Wih, pasti udah pada tahu kan siapa? Kayak hari ini kita bakal bikin konten sama Bang Mamen. Kontennya apa? Kontennya kita bakalan bikin gimana cara bertahan yang baik sebagai seorang angkor gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita panggilin. Bang. Oke. Terbaik salam corona kita. Nah, sekarang gue udah Bang Mamen nih, Bang. Hari ini kan sesuai perjanjian kita, Bang, mau ngasih tips gimana caranya jadi angkor supaya pertahanannya baik. Karena angkor kan gak melulu offense terus kan, gak melulu defense gitu. Apa ini, Bang, yang mau dibagiin hari ini, Bang? Mungkin satu, jaga pivot, itu yang paling utama. Yang kedua, cara nutup badan dan mengarahkan pemain ke kaki terlemahnya dia yang bikin soalnya yang bahaya itu sebenarnya kaki terkuatnya dia ya. Apalagi di kelas profesional, Bang. Iya. Dan timing saat blocking bola saat musuh mau shooting. Nah itu, oke. Makanya ikutin terus keseruannya, jangan di skip videonya. Oke guys, buat tips yang pertama, buat individual defense, ingat ya, ini bukan tim individual. Kalau buat dari gue, satu, mengarahkan lawan ke kaki terlemahnya. Di situ mungkin sekarang kita bisa jadi langsung praktek bersama Gary, mengarahkan ke kaki terlemah. Kebetulan Gary kaki terkuatnya kanan, jadi gue mengarahkan dia ke kaki kirinya karena itu kaki terlemahnya dia. Nah, karena kaki terlemahnya dia, kemungkinan berat buat dia capping ke kanan tuh udah berat karena dari gue sendiri udah buat tutup jalur strong footnya dia. Oke guys, ini tips yang kedua dari gue. Ingat lagi ya, individual bukan buat defense team. Defense team beda. Ini buat individualnya. Gue kasih tipsnya buat lo, yaitu tutup badan lawan. Nah, itu tadi tips dari gue, cara buat tutup badan. Buat gue sih itu ya, kalau saat bola kita udah arahin, dia ngelempar bola tapi itu masih dalam jangkauan. Kalau nggak dalam jangkauan, itu malah bisa buat kita counter attack. Kalau dari gue, kalau buat yang dari sisi luar juga bisa sebenarnya, cuman itu lebih kepada colok bola atau clearance. Jadi saat dia dribbling ke arah posisi luar, kita udah arahin, kita bisa tutup badan sekali atau langsung clearance. Kalau di pinggir sih kalau gue lebih clearance karena lebih safety. Soalnya kalau misalnya gue langsung nguasain bola itu lebih bahaya kayaknya. Dia masih bisa ada ngerebut kembali. Jadi itu tips kedua dari gue. Nah itu tadi Bang Mamen udah kasih 2 tips nih. 2 tips personal defense, Bang ya? Iya. Personal defense, individual defense. Nah sekarang nih masih individual defense juga, Bang ya? Iya. Tips yang ketiga apa tuh, Bang? Intercept. Kalau misalnya ada bola dari flag, entah itu dari angkor mau pivot, tapi itu ingat jangan dilakuin kalau timing itu lu nggak pas. Maksud gue kalau intercept itu butuh benar-benar timing yang pas, situasi yang benar-benar mendukung. Wah, ini gue dapet nih, gue yakin. Kalau enggak, lebih baik ada fungsinya satu, delay itu nanti. Itu tips yang selanjutnya ya. Ini tips yang ketiga berarti intercept. Itu tips dari gue intercept. Satu, lu kudu ada di samping, jangan pernah lu di belakang lawan persis kalau lu mau intercept. Gue jamin itu susah buat ngerebutnya. Kudu ada di samping, dan kedua, posisi lu agak bongkok karena lu udah siap tuh buat lebih cepat daripada si pivot itu pivot buat menjangkau bola itu. Ingat timingnya kudu pas, nggak boleh sembarang langsung intercept. Kalau enggak, kesian tuh kiper lu. Nah Bang, tadi udah intercept. Selanjutnya ada apa nih, Bang? Yang keempat, tips yang keempat. Jaga pivot. Yang keempat tuh ini yang senjata utamanya gue. Senjata tahu nih. Ini nih, kenapa Sergio Ramos Indonesia nih? Ini tipsnya. Karena jarang ada yang ngelakuin begini.
Ntar gue kasih tahu kenapa gue ngelakuin itu gitu. Nah, tahan. Kalau pivot udah ini strong foot, ada baiknya jangan lu ambil, mending lu tutup tangan begini. Kenapa gue begini? Agak bongkok, satu gue bisa ngelihat bola tuh, view ke bola tetap ada. Kalau misalnya gue begini, terus kemungkinan terbesar ya tuh pivot balik badan, coba gear balik. Nah, itu gue nggak siap. Makanya gue kenapa gue kalau yang sering lihat gue main, kenapa gue jaga pivot gue gini? Karena kalau coba gear balik badan, nah gue masih bisa ngeliat bola. Di situ momen gue buat rebutnya. Kalau misalnya yang agak berdiri tadi, itu dia tadi resikonya itu gampang dilewatin ya. Gue nggak, view gue ke bola nggak terlalu 100%, dan gue otomatis kalah sepersekian detik sama tuh si pivot buat ngelakuin shooting ataupun passing ke temennya. Pokoknya momen lu buat ngerebut tuh jangan pernah ngerebut sebelum dia ada gerakan bola kemana. Ini individual, ingat ini individual. Kalau misalnya tim beda lagi. Kalau tim biasanya itu pivot ada dua, ada yang balik badan shooting, ada yang mantul ke temennya, dan itu situasinya mungkin beda. Ini buat individualnya dulu. Jadi momennya kenapa kita begini, ingat itu buat view kita ke bola dan posisi badan kita udah siap. Nah, coba lagi kan, Mana dalam luar? ball dalam luar bebas. Nah, masih bisa, masih walaupun ke jauh. Dan lo tahu mungkin gue sering sliding, nah itu momennya tuh. Kalau kejauhan bisa ngelakuin sliding block. Jadi pokoknya posisi badan begini tuh banyak untungnya. Ingat tuh yang buat para ankor jagain pivot, kenapa begini? Ya banyak untungnya ya begitu. Kiri balik sana. Nah, view-nya itu masih benar-benar, kalau buat gue sendiri 100% banget gue masih ngeliat bola. Itu tadi tips ala Bang Mamen. Kenapa Bang Mamen bisa disebut Sergio Ramos? Karena sampai hal detil yang kayak buat dia ngeliat bola sama ngelangkah tuh Bang Mamen perhatiin banget. Jadi lu semua angkor kudu nonton nih video ini, wajib ya Bang ya. Wajib Ya, kan? bener. Biar lu jadi Sergio Ramos selanjutnya bro. Apalagi itu yang terakhir, itu Yang senjata terakhir. utama banget tuh. Nah itu tadi udah 4 tips dari Bang Mamen buat individual defense. Bang ada tambahannya nggak sih Bang? Mungkin ada block shootnya saat blok lawan saat mau shooting. Momen-momennya mungkin detail. Momen-momennya tuh detailnya sampai detail blocking shootnya aja sama Bang Mamen mau dibahas. Nget, ikutin terus videonya. Belajarnya cuma satu dari PS. Dari PS. Ini selama ini Bang ya, selama karir berarti PS itu jadi guru ya Bang? Jadi guru momen sliding, momen blocking sih. Tuh, soalnya PS auto. Pas orang mau shoot dia sliding. Jadi Bang Mamen ngikutin itu, ya Bang ya? Bener banget. Oke, ikutin tips selanjutnya. Nah, nih kalau lu mau tahu kebanyakan orang nih, gue kenapa nggak mau langsung begini? Hup, kebanyakan coba orang kalau mau syuting kebanyakan coba lihat ancang-ancang. Nah, jadi momennya tuh pas dia dribbling dia udah ancang-ancang syuting. Kalau gue sebagai defendernya langsung gue tutup begini. Kenapa gue agak ke atas? Hampir 70 atau 80% saat orang dribbling tuh jalur bola akan agak ke atas, jarang ada yang ke bawah. Mungkin kalau yang ke bawah ya itu sisa yang 20-30% nya. Soalnya 70 sampai 80% hampir agak ke atas. Kebanyakan orang tuh langsung agak ke atas. Jadi gue kenapa begini? Jangan tinggi-tinggi juga, kalau tinggi-tinggi juga bunuh diri gitu namanya. Ngasih lawan benar-benar kosong. Ya sekedarnya aja lah. Gimana lah pokoknya jalur-jalur bola paling. Soalnya kan kondisi kita sama musuh agak dekat. Datang. Nah, kalau ditekuk, set. Nah, ambil ya. Prinsip. Harus sekuat Sergio Ramos sebenarnya. Badan boleh kecil, Badan nggak boleh boleh diadu. Boleh diadu. Tulang keras banget. Jujur nih, tulang keras banget. Itu tadi udah 4 tips, terus ditambah bonus lagi buat blocking shoot dari Bang Mamen. Nah selanjutnya kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Bang Mamen dari awal karir sampai sekarang. Terakhir masih dipakai timnas Bang ya?
Terakhir dapat rezeki. Dapat rezeki dipanggil timnas lagi. Ikut kata-kata lagi. Kedua kali berarti. Nah sekarang udah di sesi tanya jawab sama Bang Mamen. Kita mau nanya-nanya perjalanan karirnya gimana nih Bang Mamen. Karir apa nih? Karir pemain futsal. Iya. Terus seputar dunia perfutsalannya Bang Mamen lah pokoknya sampai kayak sekarang ini. Oke Bang Mamen, mungkin kenalin dulu diri kali Bang ya. Tadi di awal boleh. Nama gue Fahri Reza, panggilan Mamen, panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Jadi cukup tahu aja deh Mamen. Cukup tahu aja ya. Berarti nggak boleh ceritain. Panjangan kayak sinetron. Kayak sinetron. 7 episode, 7 season. Nah, Bang Mamen, bisa ceritain dulu nggak sih Bang awal karirnya kenal futsal gimana? Atau misalnya Bang Mamen dulu awalnya main sepak bola dulu baru ke futsal? Kalau dibilang awal karirnya, gue nggak ada niatan buat jadi pemain bola, pemain futsal. Awal karir itu nggak ada pengen niatan gitu? Nggak ada, malah abang-abang gue yang pengen jadi pemain bola, malah gue nggak ada. Dan gue nggak pernah SSB. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Dari kecil gue nggak pernah SSB. Jadi ngalir gitu aja otodidak. Kalau cerita dari awal takut lama nih, kita potong langsung ke jenjang profesional. Nah di profesional itu pertama kalinya gue langsung timnas. Langsung timnas. 2012. Gue nggak punya tim, nggak punya apapun. Cuman sekedar main sama Enrico futsal di Bekasi. Dan gue main di kampus. Nah dari kampus tuh ada seleksi timnas U21 kalau nggak salah. Gue tuh udah 22, cuman embel-embel 21. 2000 orang. Ya alhamdulillah rezeki masuk jadi 14 pemain itu. Dan awalnya itu jadi gue nggak punya klub, nggak punya apapun, langsung timnas. Di situ di 2012. Dan setelah timnas itu gue vakum. Dan sempat gue gawe di 2013. 2012 tuh U21 lanjut senior gue off karena orang tua sakit dan trouble juga jadinya sama biasalah main futsal gitu. Dan gue putusin gue berhenti main futsal. 2013 gue langsung kerja kantoran dan ternyata emang DNA gue nya udah di sini di futsal. Gue DNA-nya di futsal brother. Enggak, tapi ini lucu Bang. Berarti lu itu timnas dulu baru main di liga profesional. Belum juga. Baru timnas vakum baru main di liga profesional. Belum juga. Terus lu main di liga jadi timnas vakum balik lagi ke timnas. Di 2014 gue dipanggil lagi timnas. Di situ ada seleksi berapa orang, 20-an ya. Dan satu orang di situ dan cuman gue yang nggak punya klub. Dan kalau nggak salah tuh staf pelatih pakai embel-embel gue pemain Indonesia U21. Jadi yang lainnya udah punya tim A, B, C. Tim profesional. Dan karena gue belum main liga tahun itu, gue belum main liga 2012, 2013 gue belum main liga. Jadi saat ada panggilan timnas 2014 senior, FC gue nggak main liga sama sekali. Jadi ya gitu karir gue. Banyak orang yang nggak tahu ya sebenarnya. Ya gue tuh awalnya ya di situ di timnas itu. Timnas nggak ada gue main liga. Pun gue nggak ada. Berarti karir lu tuh langsung di puncak ya Bang. Maksudnya kan tujuan semua pemain futsal pasti timnas. Iya. Iya, maksudnya karir lu berarti awalnya itu udah langsung udah timnas. Iya. Terus lu ngilang, balik lagi timnas lagi dulu. Iya, nggak ada di liga. Dari situ baru ada liga, tawaran liga. Oh ya udah. Nah, kalau tawaran liga pertama main di mana? Kalau di pertama ada tuh dulu tuh Tifosi Baskara, coach JL. Cuman akhirnya karena itu awal ya, kalau buat gue awal gue nyari yang sekiranya buat gue tuh ada minute play gue main banyak. Gue lari ke Famos pertama kali. Kenapa enggak? Maksudnya kenapa waktu itu memutuskan ke Famos dengan pertimbangan minute play di Famos banyak gitu kan? Emang waktu itu di Baskara itu pemain-pemainnya
gue sadar ya, gue baru terjun pertama kali ke liga, walaupun udah main di timnas, mungkin liga beda kali ya. Yang gue cari emang pertama bukan cari apapun, gue nyari menit play aja. Menit play dulu. Dan gue lihat setelah gue pertimbangin ya gitu ya, matang-matang, oke lah Famos. Dan di situ awal mula gue ngerantau segala macam. Berarti tim profesional pertama lu Famos. Karsberg Famos masih Karsberg Famos ya. Dari Anker langsung pindah ke FC kan dulu. Langsung pindah ke Famos. Dan sayangnya ya 2014 itu liga off. Jadi saat gue mau terjun ke liga nggak ada liga tuh di tahun itu. Banyak juga halangan lu bang liga. Mulanya itu ya 2015 di Famos juga masih. Di Famos. Itu runner up ya itu. Pertama nggak lolos. Sama. Itu tahun pertama lu. Berarti lu 2015 itu pertama kali lu main di liga profesional tuh. Iya, bener-bener main, ngerasain main, nggak cuma kan 2014 latihan tapi nggak ada pertandingannya nih. 2015 baru setelah lu berat dari 2012 13 14 akhirnya 15 baru terjun di liga. Itu di Famos. Emang kebetulan juga sih ya, dari 2012 itu ketolong di kampus emang isinya Jai, Caca, Sokato, Senpur, Risa, dan lain-lain sebagainya. Pemain-pemain top satu. Pemain yang bener-bener wah banget lah. Jadi gini nih, gue masuk ke kampus itu karena gue lihat, gue mau main futsal nih. Cuman mana ini yang pemainnya bagus-bagus, gue cari tahu nih. Jadi flashback lagi nih, balik ke belakang. Di stay Indonesia, ada Caca segala macem. Iya, agak ngebantu perkembangan gue juga. Kan gue secara gue otodidak, gue nggak SSB lah, nggak apa. Apalagi zaman lu mungkin pelatihan kayak sekarang nih nggak ada ya? Nggak ada. Futsal ya? Bener-bener minim banget. Jadi buat masuk ke sana tuh, perjuangan banget. 2.000 orang seleksi beneran. Gue nggak tahu. Ya namanya masih baru lah awal, gimana. Ya itu lika-likunya sampai akhirnya 2015 itu yang baru liga. Lucu juga ya bisa. Tapi berarti lu pemain yang ajaib bang ya. Karir pertama lu timnas bang. Gue masih excited banget tuh. Iya, banyak hampir nggak ada yang tahu ya kecuali yang pelatih gitu ya. Yang pelatihnya mungkin tahu, ini si Mamen karirnya awalnya gini. Yang bikin jadi tuh cerita lucunya gue nih ya, gue tuh nggak pernah kondisi, nggak pernah apa-apa. 2014 gue cuma main Tarkam, lagi main di Antam, main futsal. Nggak lama tuh, seminggu atau 2 minggu gue lupa. Gue lagi tidur, ada telepon dari Bang Deddy kalau nggak salah. Bang Deddy, woi lu dipanggil timnas nih buat persiapan Piala Asia lagi kan? Iya. Gila kata gue. Apaan sih lu bang? Ngada-ngada lu, orang gue lagi tidur, gue main liga kagak. Enggak, gue beneran gini kata dia tuh. Lu nggak percaya? Kagak, gue nggak percaya. Akhirnya gue nggak percaya tuh, gue tidur lagi lah. Nggak lama tuh dapet email dari PSSI, masih PSSI lagi di PSSI. Wah, nama gue beneran ada. Gila, mimpi apa nih kata gue lagi tidur, gue dapet ginian, telepon terus dapet seleksi lah. Buat gue kan itu seleksi aja tuh udah wah banget, gila. Orang lain pada main liga di mana-mana, gue masih tiduran aja, kuliah doang paling. Toto dipanggil timnas. Piala Asia lagi kan langsung. Kata gue, udahlah, nothing tulus. Dan gue flashback lagi cerita di 2014 tuh, gue baru latihan ankle, gede banget tuh, udah kayak telur. Kata gue, calon coret ini mah baru latihan 2 hari, udah gede banget tuh kaki katanya. Baru banget lagi. Karena emang nggak pernah conditioning kali ya. Gue tuh ya kaget mungkin namanya main kenceng, tensi tinggi, latihan bengkak, dan gue berpacu dengan waktu. Alhamdulillah itu sembuh cepet juga hitungannya. Ya udah dari situ sampai akhirnya pokoknya benar-benar deh orang-orang yang bintang kecil di antara bintang-bintang besar jatuhnya itu begitu kan. Misalnya gue mesti gimana nih main, kayak dia bilang lu main gak usah malu-malu, kalau di sini kata pelatih itu, kalau di sini sama aja. Oh ya udah. Siapa tuh bang pelatih satu?
Bang Andri Pesku. Dia benar-benar tuh 2013 12 Piala Asia juga tuh dia, gue gak mau bokap gue sakit gitu. Nggak bang, gue mundur gitu. Dan yang manggil lagi dia sih yang berperan banget manggil gue di timnas tuh dia, Bang Andri Pesku. Bang Andri Pesku nih, semoga nonton Bang Andri Pesku nih. Sekarang anak didiknya udah balik lagi timnas. Pokoknya kalau lanjut gitu yang berperan tuh banyak. Bang Andri dibuat timnas. Bang Isa pertama tuh ada Bang Isa di 2012 sama Bang Andri 2014-nya. Kalau buat liganya Bang Donjol itu yang nawarin ke Famos. Udah situ aja lama ya ngalir aja begini, nemu karakter sendiri. Oh gue tuh pemain begini atau oh itu begini. Dan sekian banyak pelatih yang gue dapet ilmunya, akhirnya sampai gue nemu jati diri gue yang ternyata gue tuh seorang fighter gini. Udah, jadi nggak yang pemain muda yang gue bingung gue kudu main di mana. Jadi lu datang juga nggak mentah-mentah banget sebenarnya bang ya, udah tahu lah dengan bekal lu ketemu banyak pelatih gitu emang. Cuman modalnya itu aja sih, ketemu modal dari pelatih. Karena emang gue akuin gue nggak SSB, jadi gue agak bingung buat gimana. Dan jujur ya, Bang Andri tuh pernah nyuruh gue 2000 passing saat semua orang latihan udah selesai, gue disuruh lanjut, suruh 2000 passing. Apa rasanya itu bang lagi bang 2000 passing? Bukan apa rasanya, gue udah lapar deh sampai habis latihan lagi ya, orang yang lain istirahat tuh masih 2000 passing. Karena emang gue akuin agak lemah di situ karena gue nggak SSB segala macem, gue nggak pernah tahu teknik gimana. Otodidak gue belajar masih sampai sekarang. Akhirnya gue otodidak, dan apa yang jadi kelemahan gue terus gue pelajarin buat ya walaupun nggak sempurna ya gue perbaikin itu terus bang sampai sekarang ya. Nah terus ini kan uniknya adalah ketika orang lain udah latihan terus lu juga baru ngejar gitu. Apa sih yang bikin lu semangat gitu? Maksudnya ada kan yang orang latihan tuh lama terus baru bisa, ada orang yang baru latihan yang cepat baru bisa. Cuma kan gimana cara ngejar ya kan bang? Ngejar lu dengan pengalaman pemain-pemain di sekitar lu saat itu yang notabene mungkin udah lebih lama lah duluan main di liga, itu ikut latihan intensif gitu. Kalau dari gue sih dibilang orangnya pengen belajar banget, nggak terlalu gue tuh orangnya. Cuman gue orangnya gue semangat, gue pengen kayak dia gitu. Cuman belajar banget gue tekunin, gue mesti passing gini, itu enggak. Cuman gue punya modal satu, semangat. Gue pengen kayak dia, kalau bisa lebih. Dan gimana caranya ya stabil aja gitu, gue tetap ada dengan karakter gue yang begini ya, enggak, alhamdulillah lebih, jangan sampai berkurang. Itu aja, nambah aja yang dikit-dikit. Nah, dan kalau emang dibilang lu tahu karakter gue, dibilang males, kalau orang yang mau diperhatiin dibilang gue malas, ya gue malas. Tapi kalau gue latihan ya gue punya triknya. Kalau gue latihan ya gue semangat. Gue malas saat gue ya udah, emang udah bukan jamnya gitu. Maksudnya jamnya gue latihan ya gue semangat. Apa yang gue punya gue keluarin, walaupun itu cuma latihan. Jadi ya buat gue ya latihan itu waktunya gue ngasah gue punya semuanya. Karena itu tadi yang gue bilang gue nggak SSB. Ya, tapi pas di latihan, tapi jangan pernah raguin kalau gue di latihan sampai sliding segala macem, sampai gue berdarah segala macem gitu. Ya itu karena latihan aja. Karena latihan, berarti latihan tuh waktu yang tepat menurut lu bang ya, buat belajar terus buat ngeluarin semua kemampuan lu. Lebih bagus lagi sebenarnya ada jam latihan sendiri sebenarnya, jam tambahan. Cuman kalau buat gue sendiri di luar jam gue latihan, gue punya waktu tersendiri buat hal yang lain. Kalau prinsip gue sih seperti itu ya. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya. Ya. Nah terus lanjut berarti bang ya, tadi karir lu di 2015 lu mulai main di Famos, 2016 masih di Famos, dan itu yang runner up kalau nggak salah. Runner up. Kalau sakit ya. Kalahnya apa? Penalti bang. Penalti. Saat pengen nendang ketiga udah nggak sempet karena udah kalah dulu. Udah siap-siap tuh padahal bang. Udah siap banget. Nggak jadi nendang. Oke. Terus 2016 ya berarti.
2017-nya. Gue sempat pindah juga dari Famos, gue pindah ke Mataram dulu. Oh, ini seri 2-nya ya, putaran kedua. Enggak. Jadi liga selesai, gue sempat pindah dulu ke Mataram. Ke Mataram. Dari Mataram, liga belum mulai, gue cabut lah dari situ. Emang ke Permata Indah. Permata Indah. Itu sama berarti. Kebetulan dia nawarinnya tuh dengan TC-nya lebih dekat di Bandung kan. Nggak terlalu jauh sampai ke Kebetulan Mataram. emang pengen lagi deket sama orang tua, sama ngurusin yang lain. Jadi pindah ke sana. Ke waktu itu pelatih siapa tuh? Mas Arif. Pokoknya Pokoknya Mas Arif ya. Iya, pokoknya hampir dari semua pelatih itu yang benar-benar Dukung banget ya. iya, gue tuh jadi apa ya? Pokoknya tuh semua pelatih itu yang pernah ada ini ke karir gue alhamdulillah banget. Benar-benar ilmunya tuh keserap banget sama gue yang anak yang dari nggak tahu apa-apaan masalah bola. Hobi bola, cuman disuruh SSB sama orang tua itu gue nggak mau. Tapi orang tua berarti dari dulu dukung ya? Enggak juga. Malah kakak-kakak lu berarti yang Ini bilang abang-abang gue sih sebenarnya yang memang jadi pemain, tapi malah larinya ke gue. rezekinya dulu ya bang. Rezeki dia gue juga nggak pernah nyangka akan ini. Terus ini bang, waktu saat lu gue tarik mundur dikit bang. Waktu lu memutuskan buat terjun nih, siapa sih pemain favorit lu terjun ke karir profesional? Pemain favorit lu saat itu gitu? Saat itu sampai saat ini Caca, Bang Caca ya. Itu kenapa kenapa gue nonton ya? Nonton, pasti nonton nih kalau nonton bang. Kenapa tuh kalau Bang Caca tuh? Gue nggak tahu, gue lihat mungkin satu karakter kali ya. Gue satu posisi gitu, gue lihat dia orang tenang, gue fisiknya bagus. Apalagi dengan dia yang sekarang ya, gue kaget nih liga. Gila ini orang ya. Udah hitungannya udah tua, tapi mainnya masih stabil, fisik masih bagus. Nggak ada habis-habisnya ya. Itu yang jadi sampai sekarang detik ini pun gue masih jadi panutan gue. Gila, lu aja bisa masuk gue kagak. Oh iya. Kan umur lu segitu, umur gue hampir sampai ke lu, gue mesti bisa juga. Berarti masih selama Bang Caca main di liga, lu juga masih main di liga gitu. Harus ya. Umur kalau bisa gue sampai umur dia pensiun, gue pengen kalau bisa gue lebih dari dia. Cuman tetap jadi panutan gue banget gitu. Kondisi fisiknya canggih gue waktu itu. Gue nggak tahu tuh gimana. Coba nanti kita tanya sama Bang Caca kali ya, ntar kita undang ke sini Bang Caca. Biar Bang Mamen nonton tahu tipsnya jaga kondisi. Itu tuh yang perlu gue tanya. Gue tahu sih dia kondisi sendiri tuh ada terus. Cuman emang gue nggak pernah nanya detail, cuman gue perhatiin. Ya itu malasnya gue nggak pernah nanya gimana, cuman gue perhatiin, oh lu bisa, berarti lu ada yang ingin kayak gue di lapangan. Itulah pokoknya idola banget, panutan banget ya. Nah bang, terus lanjut berarti ke setelah Mataram FC, lu ke Permata. Abis Permata? Gue 2 tahun di Permata. 2 tahun di Permata. Langsung dari Final Four juga tuh bang. Final Four. Cuman nggak pernah juara. Ini. Itu yang sampai sekarang masih mau dikejar berarti. Masih mau dikejar. Malah Bang Caca udah banyak. Bang Caca udah 3 bintang ya. 4 belum banyak tuh. Banyak dia. Harimau Rawa dulu ya. Itu doang yang susah dikejar nih. Kalau masalah main di umur ini masih insya Allah bisa. Masih bisa. Kalau gelar kayaknya berat ya. 5 ya. Kebanyakan nih. Nah berarti habis itu 2 tahun di Mataram, berarti sampai 2018 ya Bang? Di Permata. Di Permata 2018. Dari Permata gue cabut ke SKN Bumen. Final Four lagi, kalah lagi. Final Four lagi, final lagi kan? Enggak. Oh itu perebutan semifinal ya? Kalah lagi. Peringkat 3 lagi. Aduh, atau gue kapan juara lagi. Nah terus terakhir berarti sekarang ya? Habis setelah itu di Cosmo sekarang. Ini termasuk kalau gue boleh cerita ya. Dulu yang gue tahu tim futsal Cosmo doang. Yang gue tahu tuh, yang gue polos-polosnya gue di kampus di Cosmo. Ada lapangannya itu di Bulog Pancoran. Di Bulog ya. Wah ini masih sampai sekarang. Cuman emang belum jodoh kali ya. Kemarin baru jodohnya tahun ini. Emang
kalau tim gitu ya, maksud gue dibilang idola maksudnya karena emang ini doang sebenarnya gue tahu. Dulu gue nggak tahu yang 55, gue tahu Cosmo Otim gitu, legendaris nih. Dan banyak juga pemain yang besar di situ. Senior gue juga banyak di situ, jadi gue hampir tahunya cuman Cosmo. Pelatih besar, Sampai pemain yang besar di situ. sampai akhirnya ya jodohnya sekarang mungkin juga kebetulan juga keluarga di Jakarta. Dekat juga bang. Jadi gitu lah. Jadi kapten ya bang. Kaget juga itu pas mau liga diserahin kapten. Nah gimana tuh bang? Pas lu diserahin jabatan lu sebagai kapten di tim yang memang lu dari awal tahu nih tim bagus, akhirnya lu berjodoh juga. Berat juga tuh. Jangan gitu ya. Dari nomor 7, nomornya bos dikasihnya. Oh iya, nomornya milik klub ya. Gila kata gue tuh. Ya Allah, beban juga kata gue. Terus dia pas liga mau mulai dikasih jabatan kapten. Buat gue, ya udahlah, apa sih? Semoga gue amanah ngejaga ininya ke teman-teman gue sama tim, apa yang gue bisa pertanggungjawabin dari pemain, aspirasi pemain bakalan gue sampein. Ya udah gue terima. Dibilang beban berat, ada beban, cuman gue orangnya sih nggak terlalu gue pikirin, karena gue orangnya kalau di lapangan dibilang membara gitu, teriak-teriak. Kadang ada netizen nih, apaan tuh si Mamin bergereja segala macem, orangnya emosian, padahal euforia aja bang. Tuh kalau main tuh lah main doang, kalau di luar mah biasa. Trik apa sih, kalau kata masak sayur kudu pakai garam. Itu bumbunya main futsal ya begitu, ngajakin lu itu mah biasa. Padahal mah di luar ya gue selamat, gue malu habis gue apain lu gimana nih, kelar mah ya udah. Iya, urusan di dalam ya, profesional. Gue sih emang orangnya nyari bumbu doang, biar ya tim gue gimana caranya tim gue semangat, gue bisa ngobarin semangat ke yang lain. Itu aja sih paling. Iya, dikasih jabatan gitu. Jabatan kapten. Ya udah pokoknya dikasih, bangga orangnya. Dikasih atau enggak pun karakter gue emang seperti itu. Mungkin itu pandangan dari pelatih seperti itu, ya udahlah gue terima. Padahal masih banyak yang jangan, ini tahun pertama gue di Cosmo kan. Ya udah gue emban aja tuh jabatan itu dan nomornya bos. Nomornya itu nomor saktinya di Cosmo tuh ya. Namanya sama lagi sama gue bang. Iya benar. Semoga gue jadi bos. Amin. Bercanda. Serius juga nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau ngasih ini boleh lah. Ntar kita kerja sama bang Mami. Bayarannya jangan lupa. Pasti bang. Kalau ada ntar langsung gue cek dulu bang. Nah terus bang, di tahun ini nih akhirnya lu dapat kesempatan lagi buat ngebela timnas. Betul nggak? Lu akhirnya dipanggil sama Coach Kensuke. Ngebela timnas. TC di mana? Main futsal. Dekat rumah lagi, enak kan? Gimana tuh bang? Lu maksudnya kondisinya lu masuk timnas lagi nih, seleksi lagi. Setelah orang yang lain jalanin seleksi, terus ada pencoretan, terus akhirnya lu masuk di situ buat ini kan semacam karpet merah lagi nih buat lu. Iya, kalau dibilang flashbacknya ya hampir sama kayak yang 2012, sama 2014, ada 2016. Akhirnya gue ngundurin diri karena gue cedera, dan momennya tuh kalau gue bilang hampir sama semua. Ngedadak tahu dipanggil, sampai yang terakhir nih selesai lawan BTS, kalau nggak salah lawan BTS staff. Selamat ya. Selamat apaan nih? Selamat menang, sama-sama kan gue menang. Staff pas pelatih sama ada yang pemain gitu. Ntar gabung nih latihan. Jadi kan lagi itu zamannya pas selesai liga langsung balik ke timnas ya. Ntar gabung nih. Masih udah kata gue banyak. Lama-lama ngomong lu dipanggil. Ya gue masih kaget aja, gila umur gue segini. Gue masih dipanggil, sedangkan ilmu yang pelatih luar nih gue baru kan. Waduh gimana nih. Cuman jadi sekarang bangga. Jalaninnya sama hampir sama kayak
2012-2014 gue masuk timnas baru. Cuman ya mungkin sekarang karena udah ada pengalamannya, jadi ya udah datang biasa aja. Kalau dulu kan agak malu-malu gitu karena baru. Dan lu sekarang terhitung pemain senior lah di timnas ya bang. Maksudnya dicampur dengan pemain muda yang dari U20 dulu timnas U20. Sekarang kan lu terhitung senior gitu. Nah bang, ada perbedaan nggak sih bang? Lu kan timnas berarti udah ketiga kali. Udah ketiga kali. Ada perbedaan nggak sih bang dari masing-masing pelatih? Ya nggak masing-masing pelatih deh. Pelatih lokal sama pelatih dari luar. Ada perbedaan apa sih bang? Kalau dibilang perbedaan, semua itu pasti ada. Setiap pelatih itu pasti ada perbedaan. Cuman ya mungkin sama aja kayak handphone ya, kudu di-upgrade terus gitu ilmunya. Jadi yang dulu di-upgrade lagi kayak yang 14, terus di-upgrade sampai akhirnya yang sekarang ya udah sampai ada yang jadi terbuka juga. Oh ternyata kita kalau mau internasional upgrade terus harus begini. Oh jadi ada patokan-patokannya bang. Cuman emang nggak bisa bohong dengan umur yang sekarang, fisik sih emang nggak bisa bohong. Paling berat tuh bang. Udah nggak kayak dulu. Cuman buat ngimbangin sih masih bisa gitu, masih bisa ngejar. Cuman nggak bisa kayak yang di bawahnya, maksudnya di bawah gue umur gitu maksudnya. Paling itu aja sih yang agak beratnya di situ ya, kendalanya di fisik lah. Fisik. Cuman kalau buat totalitas segala macam di lapangan masih kaguin, masih boleh diadu. Nah iya, lu kan juga terkenalnya ini bang, apa sih ya, di beberapa media futsal menyebutkan lu Sergio Ramos Indonesia nih. Lu kalau dari lu sendiri apa sih yang bikin lu bisa dibilang Sergio Ramos Indonesia bang? Gue sebenarnya apa ya, dibilang demen Ramos kagak terlalu demen, cuman ngelihat dia juga nih orang galak banget tapi disegenin sama lawan gitu loh. Banyak belajar dari dia yang itu juga. Ini orang gue nonton Madrid enak aja gitu lihatnya, gimana sih, defense-nya bagus, terus elegan, fighting, umurnya udah tua hitungannya tapi masih kelas wahid banget, gila. Lu banget lah ya pokoknya. Gue bilang iya, jadi buat gue ya panutan gue tuh bukan yang gimana, panutan gue tuh yang 30 ke atas. Kalau boleh itu kayak dia Ramos ini tuh lugas, gue demen aja deh gue ngeliat itu. Apa maksudnya kalau misalnya jadi kapten juga gitu, kenapa ngebela temen-temennya banget. Dan dia orangnya cukup diseganin sama lawan, ya diseganin juga. Mungkin ada beberapa yang kelas, itu wajar. Cuman ya itu yang juga nih orang bener-bener jadi panutan banget. Bilang kartu merah segala macam, dia tetap dengan pendiriannya dia, dengan karakternya dia nggak berubah. Itu yang gue demen. Dari muda sampai usia sekarang karakter main tetap kayak gitu. Iya, sampai sekarang terjaga. Benar-benar. Aduh, dibilang idola banget enggak, cuman ngeliat dia dari begitu-gitunya aja tuh yang gue demen tuh. Yang pokoknya yang lu bangetnya lah ya. Lu gua segala macam bla bla. Oke bang, terakhir nih bang, kan lagi kayak gini nih, liga belum bisa berlanjut. Terus lu kan juga bersama Cosmo masih ada sisa satu pertandingan sebelum menentukan ke Final Four kan? Dua maksudnya 2 pertandingan. Nah itu harapan lu gimana sih bang buat liga gitu? Kalau dari lu sendiri apanya pengen diselesain, apa ya udahlah dilanjutin gitu, apa gimana gitu? Kalau dari sisi pemain sih, kalau gue sih mau lanjut, cuman ya tetap gimana ya, kondisi yang sekarang tuh agak berat juga. Kita mau gimana juga serba salah. Paling kalau gue sebagai pemain gue ikut aja lah, federasi gimana manajemen gue. Kalau ngomongin pribadi gue sendiri, gue pengen main lagi lanjut sampai ada hasilnya bang ya, sampai pasti ya. Walaupun gue nggak lolos sekalipun, ya gue udah gue udah berusaha yang maksimal mungkin. Cuman emang agak berat juga. Oke, kondisinya beginilah, lu tahu sendiri semuanya. Semoga kita dapat kabar baik bang ya dari federasi secepatnya kapan diadakan, karena
untuk itu kan persiapan di liga selanjutnya juga kan Iya, berpengaruh bang ya, liga tahun berpengaruh. selanjutnya. Nah oke bang, ini terakhir, gue mau nanya 5 pemain versi lu dari kiper, angkor, ala sama pivot. Kiper ya. Nggak usah dijabarin gimana nih. Nggak usah, sebutin aja. Sebutin namanya aja. 5. Dari dulu sampai sekarang. Iya dari dulu sampai sekarang. Siapa yang masih paling terbaik? Kalau dari yang gue pernah main lah ya, kiper tuh Bang Yao, Bang Yao. kiper editan. Itu udah ajaib lah itu. Canggih banget. Kalau Ankor nih idola gue, Pasti dah itu dah. Bang Caca. Caca. Oke. Di ala. Di alanya gue punya favorit 2 dari timur, Untu Boy sama Bang Jai Raja Bola. Raja bola itu. Itu 2 generasi bang ya. 2 generasi. Itu Pas yang Bang Jai mulai nggak di flank, muncul lagi tuh. muncul lagi. Bang Itu- Jai muda. Itu yang pernah menurut gue itu yang terbaik dari walaupun yang sekarang ada, cuman dari gue main lihat wah gila tuh orang. Udah pokoknya itulah Spesial lah ya. spesial. Di mata lu spesial. Kalau yang buat depannya Pivotnya Bang Sayan. Bang Sayan selalu tuh jadi pilihan utama tuh ya. Itu nggak ada lawan. Bang Sayan nggak ada lawan tuh. Gila tuh orang. Oke tuh teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari karirnya Bang Mamen sampai ke terakhir pemain-pemain pilihan Bang Mamen. Nah, udah sekian ini aja Bang, tanya-tanyanya. Makasih banget Bang Mamen udah ngasih waktunya nih Bang Mamen buat Sama ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, keringetan tuh. Kalau mau tahu tadi Bang Mamen Keringetan. sampai borok bikin konten. Coba dijum. Sampai borok bikin demi konten. semuanya 100% gue di lapangan. Ya, itu. Bang Mamen tuh nggak main-main tuh kalau 100% buat bikin ngasih tahu kalian semua aja 100% sampai jatuh-jatuh. Nanti videonya ditayangin Bang Mamen jatuh. Oke, Bang Mamen, thank you Bang Mamen. Ada pesan-pesan nggak buat anak muda? Ditutup kalian mau pesan-pesan buat anak muda yang mau berkarir di dunia profesional, apa aja semangatnya dari Bang Mamen gitu. Kalau gue semangat sama berdoa. Semangat sama berdoa. Tuh, Satu lagi deh, doa orang tua. doa orang tua tuh itu paling penting tuh ya Bang ya. 3 biji itu 3 doang biji soalnya yang bikin gue jadi kayak sekarang nih, oke? Jangan lupa follow Instagramnya Bang Mamen, Abang Fahri Reza 8. Fahri Reza 8, nanti ada di sini nih. Di sini. Terus follow Instagramnya Brandon Sport di @brandonsport_ sama subscribe channel kita. Like, komen, sama share. Oke, dadah. Thank you Bang. Mantap.